Kita bakal kembali ke Miramar. Miramar kedua pada hari ini antara grup A dan juga grup C. Kita bakal dari arah pesawat dari arah Los Higos, motong ke arah LL, mungkin sampai akhirnya itu di sekitar Impala atau Puerto Paraiso. Beberapa tim akan sangat sulit mencapai tujuan mereka, tapi tim-tim yang turun di tengah seperti BTR, mungkin turun di LL, seperti AE, itu bakal sangat-sangat dimudahkan pada game kali ini. Ya betul sekali, mereka akan dengan sangat mudah untuk mencapai drop zone mereka dan sementara kita lihat tim-tim yang mempunyai drop zone di area San Martin ke atas sampai ke El Pozo, El Azahar ke atas lagi itu bakal susah sih. Betul, karena baik lagi kita lihat beberapa tim kali ini masih turun di atas dan dengan pesawat kali ini mungkin terjadi penumpukan di sekitar HDP, San Martin, Power Grid, ataupun Junkyard. Ya betul, bisa jadi juga di Monte Nuevo ya, tapi agak sedikit jauh namun memang apa ya, bisa dibilang kuantitas vehicle tuh banyak banget di area sana. Ya, Montenevo baik banget kendaraan, apalagi di daerah pergudangan kanannya itu baik banget mobil nge-spawn, di perempatan juga banyak mobil nge-spawn. Tapi baik lagi, tempat yang baik mobil nggak tentu juga nge-spawn. Karena kan kemungkinan saja spawnnya, tidak pasti nge-spawn. Tidak pasti, jadi ngerandom ya. Betul, dan yang nggak pasti itu yang nggak enak sebenarnya. Betul, betul. Apalagi kalau misalnya nggak dikasih kepastian kan. Betul, makanya nyari yang dapat kepastiannya. Curhat ya. Oke, dan ternyata untuk circle pertamanya mengarah ke atas ya, ke area Cruz de Val, WT, HDP. Dan kita lihat di sini ada yang sudah terbang, Dranex pastinya. Dranex mengambil, Zonanya sih gila loh. ya itu dia. Ke kanan atas, tim-tim yang turun di kiri bawah bakal mendapatkan sedikit PR. Ini agak ngebantu sih, tim-tim yang turun di ujung itu sedikit terbantu dengan waktu looting yang ditambah beberapa, mungkin semenitan lah. Betul. Jadi yang masih di luar zona, mereka harus fast load dan langsung early rotation. Karena kalau misalnya nanti late, itu bakal sulit banget mereka untuk masuk. Apalagi biasanya udah banyak yang ngejagain di pinggiran circle. Mengingat ini Miramar, rata-rata tim nggak langsung ambil tengah ya kalau di Miramar. Betul, mereka banyak suka main pinggir, kecuali tengah itu ada high ground, ataupun ada beberapa bangun-bangunan seperti gudang dewa, ataupun beberapa bangunan yang di high groundnya, itu baru langsung diincar. Bukit sih, bukit banyak banget diincar di awal-awal permainan, menggunakan cicakar atau menggunakan motor. Cicakar. Cicakar. Oh yang waktu itu ya? Yang mobil naik atas bukit yang vertikal gitu naiknya. Iya. Itu Itu kok bisa sih kayak gitu? Gue gak ngerti sumpah. Gue pernah tapi nggak sampai seterjal itu. Yang gue pernah nyobain itu mungkin beberapa derajat, misalnya kayak 70 derajat. Itu pernah gue. Kalau yang udah kayak waktu di PML, bener-bener full 70 naik, derajat ya? itu udah beda banget. Itu udah unik banget lah itu. Cicakar udah bilangnya. Cicakar. Udah kayak sapi derkar ya kan? Sapi derkar. Sapi derkar. Sapi derkar kali ini ternyata ya. Jauh Cidel. Jauh. Kan gue pengen juga meleset-melesetin dikit gitu. Kurang sih, kurang. Oh kurang, oke. Ya, Gue masih butuh belajar. Maksudnya. Oh kurang. Ya, kurang-kurangin. Gue masih butuh belajar kayaknya ya. Oke, dan sementara kita lihat tadi sempat ada beberapa tim yang berdekatan juga. Tim 16 dengan tim 3. Tadi itu di mana ya? Daerah Cumacara. Oh, Cumacara itu full Cumacara. banget. Ada IOG, ada Geek, ada NFT, ada Love Freakings, dan juga ada tim-tim seperti BTR yang menghalangi pergerakan mereka. Iya, dan cukup menarik ya untuk circle yang seperti ini, untuk pembagian player-playernya juga. Sementara masih belum ada yang tusun, masih lengkap 64 player juga. Pada kali ini Red masih bertahan di drop zone-nya Puerto Paraiso. Kemarin enak banget tuh Red Rocket pas dapet chicken di Miramar. Itu pas banget zonanya ke selatan ya. Iya betul, Ya mereka kan? berkali-kali dapat zona mulu ya. Mereka sampai Betul. habis zona mulu kan. Sampai habis zona mulu, makanya mereka bisa dapet chicken kill-nya 7 gitu loh. Karena mereka dapet posisi yang enak juga. Dan mereka tinggal nungguin aja tim-tim lain untuk masuk ke dalam circle. Dan mereka nunggu di high ground ya, kamu kalau salah kemarin ya. Di high ground tinggal nunggu, sabar aja, datang semua. Sama kayak kemarin nih gak sih, Aura dan juga Aerowolf. Mereka kan berapa kali tinggal nunggu zona. Tinggal terakhir, Aerowolf juga Aura perang di zona-zona akhirnya. Betul. Nah itu dia, makanya masih ada beberapa tim yang berusaha untuk bermain dengan pasif juga sebenarnya. Jadi balik lagi ke strategical dari komponen roster mereka ya, bagaimana cocoknya mereka bermain. Kalau misalkan kayak BTR udah jelas banget, mereka lebih suka main agresif. Betul. Ketika hari ini mereka main lebih pasif, lebih nggak perform gak sih? Ya bisa bilang ya, kalau kita ngomong secara perolehan poin. Betul. Poin ya, beda banget dengan kemarin gitu kan. Kemarin tuh main dia tuh kayak tabrak. Bahkan dalam satu game ada 3 tim kalau nggak salah sempat dilibas habis sama Bigetron. Betul, meskipun nggak full mungkin tiga timnya ya. Tapi kan beberapa tim ya sedang berusaha untuk step up juga sih. Mereka bermain lebih agresif kayak Geek Fam, kayak tim RQ. Ketimbang hari pertamanya mereka, performa hari mereka kedua jauh lebih meningkat sih. Betul sekali, gue setuju. Dan sementara juga tadi yang barusan saja WWCD, Winner Chicken Dinner, Onyx Esports itu juga pas banget dia dapet compound atau arena yang di dalam circle gitu loh. Jadi dia sendirian aja di dalam circle, tim-tim lain berusaha masuk dari bawah, selatan, dan dari barat. Iya, tapi baik lagi, beberapa tim juga
bisa dibilang mereka mungkin adaptasi belum terlalu baik ya dengan Mm-mm. sistem poin sekarang yang benar-benar mengutamakan jumlah kill yang banyak dan juga kestabilan kita masuk ke top 4. Itu tim-tim seperti Lovre yang season lalu galak banget. Tim AE, tim NFT itu belum menemukan ritme terbaik untuk season kali ini. TP Iya. juga season lalu minggu pertama mereka top 3 top 2 bahkan ya, top 4. Iya, The Pillars tuh galak banget loh. Minggu pertama season lalu kan. Chicken terus lagi. Betul. Season ini mereka belum menunjukkan permainan terbaik mereka. Mungkin masih belum adaptasi sepenuhnya dengan meta sekarang ya. Iya, dan roster juga pengaruh sih menurut gua. Kan Bobs sempat pindah ya. Iya, Bobs pindah ke Boom dan mereka punya 2 roster baru, Onta dan Bangkus. Bangkus, betul. Jadi pastinya mereka perlu mencari lagi mana sih gameplay yang cocok dan sesuai dengan skill atau mekanik dari setiap playernya. Iya, tapi kita bakal juga beberapa tim ya. Tampaknya mereka juga sudah rotasi di awal-awal. Kita bakal lihat tim-tim yang masih looting juga. 21 sempat turun jauh dari tempat mereka lagi looting di Glitterfield, tapi langsung pindah Boom di El Zahar, langsung pindah juga. Biasanya Boom itu incer bukit-bukit. Gua nggak tahu nih kali ini apakah mereka bakal incer bukit atau mungkin mengincar beberapa open field aja. Iya, Boom itu suka banget main di bukit. Itu dia, mereka suka banget main di pegunungan-pegunungan ya. Di Candy di bukit, Miramar di bukit. Apa emang sesuai dengan logonya ya? Apa? Serigala. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Serigala bukan di bukit ya mainnya? Enggak, mereka itu di padang terbuka, padang rumput. Itu benar dong? Oh bener ya? Iya, Sesuai nama di- lu gak sih, Wolfie? Beda. Gua serigala I. Tolong. Gue nggak dapet nih. Kan Wolfie, serigala I. Oh oke, mesti dijelasin ya. Berarti kurang ya, kalau perlu Kurang. dijelasin masih agak Ya, kurang ya. Halo Pasta, tolong. Aduh pusing gue. Dan sementara kita lihat juga kayaknya dari Lost Lane sudah mulai melakukan rotasi. Di sini ada Alter Ego dengan Bagi ya ditabrak aja. Tapi gue belum melihat Smith galak sih. Di season lalu Smith gue akuin dia benar-benar super galak banget. Bisa ngekill banyak dan hampir masuk ke calon Terminator ya. Betul, Smith itu bahkan waktu di final masuk ke top 5 ya, top 6 kalau nggak salah. Dia lumayan tinggi perolehan killnya. Betul. Dan Smith ini menjadi pemain yang cukup disorot ya. Iya, Cukup betul. disorot oleh banyak tim pro. Betul. Tapi meskipun komunitas belum terlalu lihat dia. Tapi kalau diperhatikan statistik season lalu, itu tinggi banget. Jumlah kill dia Tinggi. per ronde itu tinggi banget. Tinggi, damage dari segi damage juga tinggi. Tapi gue nggak tahu kenapa di season kali ini dia kayak belum bersinar sama sekali gitu loh. Mungkin karena memang belum dapet timingnya atau strateginya masih ada yang berubah-berubah. Dan sementara juga dari tim Void yang sudah mulai bergerak pada kali ini. Circle pertama sudah mulai jalan di map. Belum disorot sih. Di mapnya tuh sebenarnya kita udah bisa lihat ada tim The Pillars dan tim 21 yang udah sangat berdekatan sekali di area La Cobreria. Oke, kita bakal beberapa tim juga sudah main rotasi. Banyak nabrak tengah ya langsung ya, mengambil tengah-tengah. Ada yang mengambil tengah dan sementara dari Bigetron juga sudah mulai bergerak. Sementara kita lihat dari The Pillars sudah set up, mereka berada di pinggiran zona. Ini bisa dibilang sangat amat pasif mengingat masih 64 player yang survive. Sudah masuk menit ke-8 bahkan pada kali ini Aerowolf sudah mengambil area pegunungan. Iya, kita bakal lihat ini beberapa tim juga sudah menuju ke arah circle. Pegunungan mau dikuasai oleh tim-tim yang terlebih dahulu nyampe ke bukit-bukitnya. Aerowolf dari Junkyard langsung naik ke atas bukit. Dari tim Ereki juga langsung naik ke atas bukit-bukit water treatment. Geek Fam juga mengambil bukit-bukit di daerah atasnya water treatment juga. Ya, dan akhirnya gue sempat mendengar suara tembakan. Walaupun di Killing Fields belum ada yang keluar sama sekali. Gue agak kaget sih dengan IOG ya. Mereka itu suka main di daerah Crucial Fall atau di daerah Tierra Bronca. Tapi kali ini mereka pindah ke Mountain Wave dan kali ini malah mereka harus rotasi dengan jarak yang super jauh. Super jauh. Ya, dan bahkan circle-nya mengecil kembali ke area utara. Di Betul. situ Torre Ahumada masih kosong dan kayaknya bakal menumpuk nih di area selatan. Melihat di area map itu banyak banget tim-tim yang melakukan rotasi dari satu pintu masuk. Selatan. Dari Betul. selatan itu jalan raya bakal rame banget. Makanya banyak banget tim yang kalau misalnya turun di daerah Crucial Fall, turun di daerah-daerah WT, HDP, itu suka ngebegalin jalan rayanya. Ditungguin misalnya di tempat-tempat yang tidak terlihat, langsung nongol berempat, nembak-nembakin mobil yang lewat. Ya, di jalan raya ya, jadi korban ya. Betul, karena jalan raya itu menjadi tempat yang paling sering orang lewatin. Iya, dan sementara kita lihat akhirnya di sini Smith sudah mulai memarkirkan mobilnya. Mobilnya sudah ditembakin dan bakal di setup smoke. Wah, udah berasap sih. Bahkan teman-temannya udah jalan duluan di depan. Ini bakal sulit sih kalau misalkan dia kehilangan mobilnya di open field seperti ini. Betul, ini bakal kini dari tim AI juga bakal fight. Kali ini kita bakal dari NFT Mas Gagal. Udah lumayan low, perlu nge-smoke terlebih dahulu ya. Jarak dia ke zona itu berapa? 1,5
6 kilometer tadi ya? Agak cukup jauh ya, karena mengingat juga di depan-depan circle sudah ada tim yang mulai berjaga-jaga. Sementara di sini kita lihat Smith kayaknya udah nggak bisa diselamatin lagi mobilnya. Dia mau nggak mau harus fight alone. Di situ Flippy juga terbakar dan ketangkep. Martin dapat catch yang sangat baik ke arah seorang Flippy, bakal seperti end kali ini untuk men-secure poin tambahan. Tapi bakal lihat dari tim AI dan juga tim NFT, tampaknya kedua tim nggak mau saling melepas, dua mau hajar-hajaran dan ini bakal memperlambat mereka masuk ke arah safe zone-nya. Ya betul sekali, mengingat kalau misalkan fight di luar zona itu akan mengikis utilities mereka juga. Apalagi armor, kalau misalkan ditembak-tembakin itu bakal menyicil armornya untuk pecah. Betul, kita bakal lihat seorang Smith ya bakal bertahan di open field kali ini. Agak berat ya berhadapan dengan tim NFT. Betul, Flippy betul. juga masih kenok, nggak ada yang bisa selamatin Flippy. Akankah Fallen coba nabrak ke Flippy? Itu kalau Fallen datang, mobilnya juga habis sih. Mobilnya udah pasti KO juga. Ya, dan bakal ditabrakin ke jerami yang pertama untuk berjaga-jaga terlebih dahulu. Tapi pada kali ini Smith sedang berusaha untuk mencari mangsanya lagi, masih diloncatin aja. Ini mereka benar-benar split dan hanya bisa mengandalkan skill mekanik individu kalau kayak gini. Betul, ini udah masing-masing lah. Iya. Itu udah masing-masing individu jaga diri sendiri, jangan sampai mereka kenok. Tapi kita bakal lihat dari seorang Flippy bakal pulang dari first blood untuk seorang Martin. Tapi kita bakal lihat dari Smith kena berapa peluru panas juga, dan lumayan low, dan Requiem bakal langsung menggunakan adrenaline shot untuk coba menahan blue zone kali ini ya. Tampaknya Fallen juga bakal tumbang oleh seorang Martin, dapetin 2. Kali ini Martin, akankah dia nge-finish? Tapi kita bakal pindah sedikit menuju ke arah tim Aura dan juga tim BTR di bagian selatan circle. Ya betul sekali, dimana pada kali ini Bigatron sudah mulai mendapatkan sebuah compound dan kamera bergeser kembali ke Alter Ego dengan NFT. Tadi sempat dilihat di Killing Feeds, tadi Smith berhasil mendapatkan 1 player dari NFT kembali. Ya, kita bakal beberapa tim juga sudah mulai rotasi. BTR cukup dekat dengan tim Aura, tapi masih dipisahkan oleh beberapa perbukitan. Karena daerah-daerahnya tim BTR dan juga tim Aura ini baik perbukitannya, baik tempat-tempat yang terbuka. Jadi kita bakal lihat mungkin bakal fight jarak-jarak jauh. BTR juga tampaknya sudah melihat dan mengeker compound dari tim RRQ. Akankah mereka incer atau enggak kali ini? Ya, mengingat posisinya juga agak tersandwich ya dari 2 sisi. Itu ada RRQ dan juga ada Aura. Dan pada kali ini dari tim Aura tadi Roses sempat melemparkan beberapa peluru. Mungkin mau pecahin ban ya? Dia mencoba aja untuk pecahin ban dan juga scouting ke arah BTR sekaligus menahan gempuran pergerakan dari tim BTR kalau seandainya ada yang kenok dari tim Aura. Ya, betul sekali. Sementara kita lihat dari Keshi berusaha untuk menjaga barikade bagian paling belakang. Di map pun sudah mulai terlihat banyak tim yang sudah mulai menempati beberapa compound-compound. Zonanya mengecil kembali ke area dekat dengan Cruz Deval, WT, dan HDP. Ya, kita lihat cukup banyak tim yang udah masuk ke circle, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain, tapi banyak banget tim yang harus terobos kembali ya. Cruz del Val gue rasa bakal diisi oleh cukup banyak tim, bakal diisi kota-kotanya, dan perbukitan dekat dengan Geek Fam nantinya bakal diisi cukup banyak tim juga. Jadi bakal numpuk semua di perbukitan-perbukitannya, fight antar bukit. Ya, betul sekali. Dan ini kayaknya bakal terjadi banyak sekali backstep ya, mengingat banyak sekali tim juga yang late rotation. Sementara NFT kayaknya mulai rontok juga satu persatu, masih fight dengan Alter Ego di luar zona. Betul, masih TP-TP damage dan juga Smith bakal tumbang kembali kali ini untuk pertama kalinya. Pertama kalinya. NFC juga tinggal 1 player lagi, Onyx juga masih nebain zona, AE juga masih nebain zona, tapi zona sudah jauh-jauh banget. AE harus maju sejauh-jauhnya hanya menuju ke arah safe zone, ya akan bergerak dalam waktu 10 detik lagi. Ya, karena kalau udah circle keempat tanpa boostingan itu mulai berasa sih DPS-nya. Mengingat kemarin ada beberapa player juga ketika TB di luar zona, circle keempat cukup deras DPS-nya. Dan sementara kita melihat ke sini dari Dranix sudah mulai melemparkan peluru panas ke arah Boom yang sedang melakukan rotasi. Ya, kita bakal lihat pergerakan juga. Dari beberapa tim sudah masuk ke circle. Dari tim Boom ya, tampaknya mereka menjaga perbukitan tapi nggak sampai ke high ground banget. Dranix yang malah dapetin high ground. Ini lebih tinggi dibanding dengan tim Boom. Betul, makanya tadi Dranix sempat mengeluarkan peluru-peluru juga, kayak warning shot juga sih, jangan deketin sini, jangan deketin sini. Bahkan kalau misalkan bisa dapetin mobil ya bagus gitu kan. Soalnya kan ada taktik juga, kita bisa taktik HBD ataupun taktik ngasih tahu orang kita di situ. Iya. Jadi ada mobil lewat, tembakin aja udah, tembakin semua. Jadi orang tuh bikin orang ragu untuk maju ke mereka. Kelemahannya, kalau sampai kenok, tahu oh tadi nembakin gua tim ini, bonyok nih. Kalau sampai kenok lagi, dimajuin kayak TP nih sekarang, dia udah mulai bisa bilang mengelilingi ya permainan dari tim Boom. Dan mereka lagi nyari momen untuk mereka knock-knockin. Iya, sementara bergeser kembali di sini ada Red Rocket juga yang sudah mulai memantau keberadaan dari Onyx yang rotasi. Tadi ada bagi dari 1 player mulai tertembak dan kayaknya Fokker down di seberang sana oleh TP Kental. Haki masih berusaha untuk mencari kembali dengan kali 4-nya, tapi kameranya bergeser pada kali ini. Bakal ditabrak sama Onyx. Wah, 3-way showdown. 3-way showdown kita bakal ke ini antara Boom, TP dan juga Onyx. Tampaknya TP juga menumbangkan seorang Bobs kali ini. Mantan pemain TP ditumbangkan oleh TP. Ikiar bakal berlari menghindari peluru juga, tapi di belakang dia
ada tim lain. Dia pasti kaget banget ada tim lain yang mengganggu pergerakan mereka. Swavel tampaknya cuma bisa tapping dari jarak jauh, memberikan sedikit bantuan. Tapi dapatkah dia men-secure kill sebagai last man standing dari tim Boom pada game kali ini? Iya, sangat mengejutkan kali. Boom, dikira hanya ada satu tim, ternyata ada surprise dari belakang. Third partinya Onyx sudah mulai datang, Ken sudah mulai tersungkur, Swavel last man standing masih cukup berjauhan, kayaknya bakal dibiarin bleeding out aja itu Voker. Berarti di sini fight antara Onyx dengan The Pillars. Betul, dan nampaknya juga beberapa tim sudah mengisi area sekitar juga. Kita bakal dari Swavel bahkan mengenok seorang Onta dari jarak jauh berarti ya tembakannya. Dan Ucup bakal dapatkan seorang tim Red juga. Ini fight udah mulai pecah di mana-mana, mengingat ini circle 3 menuju ke circle 4. Yes, betul sekali. Dimana juga The Pillars hanya ada satu player saja yang sedang down, masih bisa di revive, bakal langsung di end Voker di sana. Voker mengingat Terminator dari Boom pada kali ini sudah kehilangan player yang cukup galak dan kental, sudah mengambil posisi atas. Di sini hanya ada satu Cleon dengan full health. Nick juga udah Bom bunuh banget. Bom Nikokang kita bakal lempar seorang kental masuk ke dalam gudang dari tim Onyx. Lemparan bom dedar. Tumbang lagi player-player dari tim Onyx, tinggal menyisakan seorang Cleon untuk bertahan dan juga Nick yang udah lumayan sekarat ya. Datang lagi tambahan bantuan dari seorang Boboho, tinggal Nick yang masih bertahan lumayan sekarat nyawanya. Dari seorang Cleon bakal tumbang juga, kita bakal dari kental, bakal maju ke depan. Belum tahu posisi lawan di mana, tapi kita bakal lihat kali ini dari Cleon bakal dikeluarkan ke lobby dan Onyx Esports bakal too soon dengan 2 kill. Killing spree untuk tim The Pillar Slayer dengan 5 kill di awal permainan. Iya, sayang sekali untuk tim Onyx berusaha untuk menjadi third party, tapi malah mereka yang harus diratakan sama The Pillars. Malah Boom selamat ya? Iya, Boom selamat satu orang, The Swavel. Soalnya tadi Swavel. jaraknya jauh banget di belakang, tapi ternyata Colt, mobilnya meledak, masih bisa turun di sana. Tipis sekali darahnya di bawah mobil. Untung masih bisa sembunyi. Tapi pandangan dari Mort tidak akan lepas ke arah Colt. Betul, kita bakal lihat dari tim Geek akan perang dengan tim 21 atau 21 kali ini ya. Bertahan di ujung circle, tapi tampaknya Colt juga bakal termakan oleh Blue Zone dan akan kenok. Harusnya nggak bakal disamatin lagi kecuali dari tim 21 pengen coba untuk bermain lebih berani kali ini. Aneh bakal maju ke depan, bakal cari beberapa vision juga. Dia tampaknya mendengar ada tembak-tembakan juga dilontarkan oleh tim Dranix dan Boom. Swavel lumayan low, akan dicuri kalinya nggak sempat dicuri dan tampaknya tim Boom juga bakal pulang di posisi ke-15. Yes, betul sekali. Aneh masih melakukan spray terhadap tim Dranix di seberang sana dengan kali 3-nya. Kecil sekali tapi masih terus diberikan spray down. Dan Chess masih bisa melakukan prone, menutup angle shootnya. Aneh pada kali ini mengambil low ground tapi mulai ditembakin dari mana itu. Udah low health tapi untung masih bisa meng-cover tapi tidak bisa tumbang juga. Oke, kita bakal lihat beberapa tim juga mulai fight, mulai pecah di antara tim-tim lain. Tapi kita bakal lihat tim TP langsung ngebersihkan juga ujung-ujung circle. Tidak membiarkan tim Red Rocket mendekat ke arah posisi mereka. Dari seorang Boboho bakal langsung menggunakan first aid. Tapi rendering dia tidak ketembak sama sekali. Spray dan balik oleh seorang Boboho. Belum mengenai targetnya juga. Kita bakal dari seorang Boboho lempar bom. Kokang 1, 2, 3 lempar. Dan will it connect? Duar! Belum, hanya ada sedikit saja splash damage yang masuk ke arah Kwangsi pada kali ini. Keblok kayaknya tadi ya. Keblok, ada natural obstacle harusnya dan Aneh pun ter-take down oleh Mort di sisi lain dengan Geek Fam. Lagi-lagi lemparan bom dan mendapatkan satu Kwangsi di sebelah sana. Bakal langsung di end aja tim-tim dari Red Rocket pada kali ini. Langsung knock end, dapetin poin tambahan lumayan. Masih bertahan juga, kita bakal 6 kill masuk ke arah dari tim TP. Kali ini bakal beberapa tim juga masih fight terus kali ini, masih menahan posisi mereka dan beberapa tim sudah mulai bertumbangan. Lemparan bom masih dilontarkan juga dari tim TP menuju ke arah tim Red yang tinggal menyisakan seorang Haki, bertahan seorang diri. Haki di antara mobil meledak dan juga asap langsung nge-prone menghindari tembakan dari tim TP yang udah lumayan banyak juga ya, tinggal bertiga dengan nyawa 2 player yang cukup sekarat, tapi harusnya bisa looting-looting tambahan. Bisa betul. Nampaknya Heroes menjadi Sandra dari TP ya di sini. Nggak di end loh. Nggak di end, katanya Di Sandra. Lu liatin gua lagi mau looting nih. Yeah. Liatin nih temen lu gue end ya. Liatin nih ya. Dan tampaknya tim NFT juga pulang di Blue Zone di posisi ke-14 pada game kali ini ya. Yes, betul. Dimana di sisi lain juga terjadi fight antara Void dengan Aerowolf. Somehow Red Rocket ternyata sudah mulai tereliminasi juga. Red Haki ya, last man standing. Kayaknya udah harus pulang ke lobby. Dan circle-nya akan mengecil kembali. RRQ enak banget di tengah. Bahkan masih dapetin circle. Ya itu udah bisa dibilang itu baru namanya The Real Hoki Zona. Wah gila Dari sih. awal dia nggak pindah loh. Dari awal dia nggak pindah, berkali dapetin zona. Tapi baik lagi, orang yang dapetin zona tidak menjamin dia menjadi tim yang chicken. Tergantung bagaimana dia menggunakan area sekitar dia. Iya betul. Bagaimana dia bisa mendefense zona-zonanya. Betul sekali. Karena cukup banyak kita tim-tim yang dapetin zona tapi akhirnya kelepas zonanya oleh mereka. Kita bakal lihat dari tim Void tampaknya masih pengen perang dengan tim AE yang udah lumayan bonyok juga. Requiem kena peluru panas lumayan sekarat, setengah health dia. Void bakal nyerbu 1, 2, 3 pemain Void bakal maju berharap dengan Requiem dan juga Smith. 2 aim star dari tim Alter Ego, tembakan dilontarkan dan malah tumbang Voidnya. 2 pemainnya tumbang oleh pemain bintang dari tim Alter Ego kali ini. Yes betul sekali. Dimana masih fight berlanjut. Requiem
Gepron dan Void tereliminasi. Puas di posisi ke-12 tapi ternyata ada peluru panas dari sisi lain dari The Pillars berusaha untuk mencuri kill. Di situ Requiem tumbang. Betul, tampaknya dari Requiem bakal tumbang, tinggal menyisakan seorang Smith tadi bertahan seorang diri ya. Tapi Iya. tumbang juga Smith masih ada. masih ada kan? Masih ada. Nah kita bakal dari tim TP tampaknya sudah mendekat ke arah tim RRQ yang sudah mengambil compound di ujung circle. TP tepat di bawah mereka dengan 3 anggota yang masih hidup. Tampaknya tim RRQ nggak sadar ya ada tim lawan di bawah mereka. Tampaknya mereka dari sudah maju juga, ini bakal jadi fight close quarter combat. Dimana dari tim RRQ masih unggul anggota tapi dapatkah dari TP ngebaikin keadaan. Boboho lumayan low dan langsung dimaju juga kali ini dengan Rambonya nembakin Boboho. Pulangkan satu player dari tim RRQ. Yes, Terminator RRQ, Nerveko sudah mulai tumbang. Pada kali ini kita lihat saja. Wow, The Pillars mulai ngamuk. Sudah mendapatkan total 10 kill. Masih ada spray down yang dilemparkan. Kelihatan kakinya dari celah-celah truk. Dan ke take down ya. Ini TP lagi on fire banget sih. On Bener-bener fire menggila banget mereka. 10 kill sudah dikantongi dan masuk ke dalam top 10 pada game kali ini. Yes, betul banget. Menyisakan Valdemart dengan drone 2 orang pada kali ini. Dari The Pillars mereka masih berkumpul di satu rumah. Tapi kayaknya Argenta dengan Onta sudah mulai maju perlahan. Menyisir rumah demi rumah. Mencari player dari RRQ bakal di-push. Nampaknya mulai kedengeran stepnya. Ih, kaki-kaki kecilnya itu kedengeran. Jump shoot di depan sana. Valdemart juga tumbang. Tinggal misalkan seorang drone untuk bertahan sendiri dari tim RRQ. Kali ini kita bakal lihat beberapa tim sudah masuk ke circle juga dan Aura bakal pulang di posisi ke-10 dengan mendapatkan hanya 1 kill pada game kali ini. Tampaknya TP juga melihat beberapa target-target lain. Boboho masih menggunakan Rambo dia mencari sisa anggota tim RRQ. Terakhir drone berada di mana? Yes, masih dicari. Masih di screening rumah-rumahnya. Drone kayaknya masih aman di atas, sementara kita terjadi split camp pada kali ini. Terjadi fight juga di luar sana. Ini Louvre ya kayaknya di camp kecil. Ya itu Louvre, camp Louvre. kecil. Kita bakal beberapa tim juga masih beradu tembak-tembakan, tapi tampaknya dari tim TP sudah punya gambaran di mana drone berada. Lemparan bom dari tim Louvre mulai menuju ke arah tim BTR, lempar bom belum menemukan target. Tapi kita bakal dari BTR tampaknya masih berada di ujung zona, bakal perang dengan tim Louvre, di kiri juga ada tim IOG. Yes, cukup bahaya nampaknya. Granatnya sudah mulai meledak-ledak, meletup-letup. Dan sementara BTR masih bertahan, 40 detik tersisa sampai circle-nya menutup. Ini BTR harus hati-hati ya, karena dari kiri kanan dia udah ada 2 tim. Ada IOG sama Louvre. Sementara di sisi dalam masih digocek-gocek indah. Drone di atas sana. Mulai melempar bom ke bawah, tapi belum kena pastinya karena The Pillars berada di dalam semua. Ya kita bakal dari seorang drone bakal bertahan dengan first aid yang digiling-giling kali ini. Kita bakal dari drone last man standing dari tim RRQ berusaha untuk menahan poinnya. Boboho mulai naik dari asap, apakah dia bisa ngelawan? Lempar bom ke bawah lagi, berusaha untuk ngenokin tim yang berusaha untuk naik ke areanya drone. Yes, betul sekali. Drone berusaha untuk mengkat jalur-jalur dari tim lainnya. Dan sementara IOG sudah tereliminasi juga. Dan bahkan Ryzen meledakkan satu mobil. Hands di belakang sana harus tumbang. Iya kita bakal dari BTR bakal coba nyari kill tambah-tambahan lagi. Jumlah kill yang banyak akan coba diperoleh oleh tim Bigetron di ujung-ujung zona. Tapi Boboho juga bakal tumbang oleh seorang drone. Kali ini belum bisa di finish karena susah untuk drone fokus ngekill kalau dia masih berada di atap dengan nyawa yang cukup sekarat. Krolis masih ditahan juga, Chess bakal tumbang. Tampaknya banyak banget tim yang sudah mulai hajar-hajaran. Tampaknya 21 Esports bakal tereliminasi di posisi ke-8 pada game kali ini. Yes, tidak ada kill sama sekali, sayang sekali. Dan sementara kita lihat dari Bigetron bakal maju. Zuxi juga sudah menggunakan baginya di depan sana. Ryzen dua-duanya down, tapi untung ada backup dari belakang dan Louvre tereliminasi. Iya kita bakal beberapa tim masih fight juga kali ini dari BTR bakal coba fight dengan tim Big Fam yang berada jauh di depan mereka. Tapi Wow. tampaknya Zuxi bakal di knock down pada game kali ini. Kita bakal lihat dari seorang Luxi dan juga Microboy bertahan 2 player. Microboy lagi berusaha nge-revive. Tampaknya ada tim TP dan juga drone. Udah malas kejar-kejaran deh kayaknya. Mereka udah kayak udah biarin aja dia di atas. Toh dia Iya. nggak ngapain-ngapain sama kita kok. Damai ya gitu kan. Tapi dipulangin akhirnya. Ternyata Baru diomongin. damainya itu hanya bertahan berapa detik? 5 detik lah 5 diomongin kita detik, ya. ya. 5 detik diomongin kita langsung dibom dan pulangin ke arah lobby. Tapi memang susah sih, tadi drone posisi di atas banget, itu digocek-gocek terus ya kan. Akhirnya udah kesel, mereka kayak dilempar-lemparin bom gitu deh. Ayo rame-rame, 1, 2, 3. Iya. 3 bom langsung dilempar ke atas. Tapi TP gila banget sih. Mereka fight demi fight, dimenangkan terus dan mereka udah punya 13 kill. Mereka bakal bentar lagi dapetin juga Notif 15 kill nih Iya, bentar lagi. Dominator ya bentar lagi Apakah nih. kita bakal lihat dari TP dapetin 20 kill pada game kali ini? 15 kill Dominator diperoleh dari tim The Pillar Slayer. 17 kill, 3 kill lagi kita pecahkan rekor 20 kill. Kita lihat dari tim TP Wow. menggila pada game Miramar kali ini. Oh my god, benar-benar menggila dari tim TP. Wah gila sih, berarti tersisa 3 tim saja. Geek, Bigetron dengan The Pillars pada kali ini. Dari Argenta mulai melihat ada mobil di sana di spray down kembali. Tapi Geek masih bisa bersembunyi di belakang natural obstacle batu. Mereka butuh 3 kill lagi untuk mencapai 20 kill point pada kali ini. Boboho, granatnya berhasil mendapatkan 2 player dari Bigetron.
9. Wah gila Oke, sih. kita bakal lihat di TP apakah dia bakal mempecahkan rekor pada season kali dengan 20 kill dari seorang Boboh bakal maju dengan Rambonya sudah banyak mencari posisi dari tim BTR. Akan dicari, akan dilempar bomnya Zuxi untuk berusaha nge-defend teman-teman. Tapi kita bakal dari Boboh bakal maju ke depan, langsung nembak dengan Rambo pre-fire. Belum menemukan target dan Zuxi bakal keluar, bakal nongol, bakal dimajuin, bakal tembak lebih Boboh. Malah yang tumbang pada game kali ini, tapi kita bakal dari Zuxi. Akan kali bertahan? Tidak, dia tidak akan bertahan dan TP 20 kill kali ini. Wow. Terminator untuk tim The Pillars. Wah, The Pillars menggila dengan rekor kill 20 poin. Luxi masih bertahan, Toms juga masih bertahan beserta teman-teman Geek lainnya. Geek satu-satunya tim yang masih lengkap 4 player. Iya, kita bakal lihat kan dari tim BTR tanpa tinggal satu player tersisa. Luxi bertahan, masih lempar bom ke arah tim TP. Tapi ada bom jatuh juga ke arah Luxi, tapi tampaknya belum bisa ke take down. Ya betul sekali, dimana kita lihat dari The Pillars mereka bergerak bersama-sama beriringan masuk ke dalam circle. Geek sudah menguasai bagian dalamnya, tapi untung di sini ada compound yang bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Ya kita bakal lihat kan dari tim TP, akan mereka coba fight? Ini kalau mereka matiin semua, 25 kill. gila. Dapatkah TP memperoleh 25 kill? Kita lihat kali ini dari tim TP masih berusaha bertahan melawan tim Geek Fam yang masih beranggotakan 4 pemain sementara waktu ini. Yes, betul sekali. Dan sementara masih mengulur waktu untuk melakukan revive dari Argenta juga sudah mulai menggulung-gulung. BTR masih chill aja di belakang. Itu BTR bisa ngebokong. Luxi bisa ngebokong. Wah, ini sih kalau misalnya Luxi ngebokong. Nah kan, satu dapat Datmosh. Masih ada 3 lagi nih. Granat sudah mulai dikokang dari Luxi. 3, 2, 1, lempar. Masuk. Akankah meledak? Dapet Dapet lagi. Luar biasa. Luxi last man standing dari Picator melakukan spray kembali. Dapetin 1 kill point. Datmosh kembali ke lobby. Dan kita lihat sekarang Luxi masih berjaga. Placementnya. Mau kill steal kah? Didapatkan lagi Bubu tumbang di depan sana. Masih ada 2 player. Spray down kembali dilakukan dari Argenta menuju ke Luxi dengan red dotnya. Tapi diulur dulu waktunya. Revive dulu. Tahan lu, sabar Tahan lu. dulu. Dia nggak perlu buru-buru karena Luxi yang di lock oleh tim Geek Fam dari tim TP tampaknya dilepaskan sementara waktu ya. Dimana dari tim Geek Fam akan sulit untuk perang karena dijepit oleh 2 tim Luxi. Lihat beraninya dia. Last man standing malah nyari kill dan dipulangkan tim Geek Fam ke arah lobby. BTR 9 kill top 2 kali ini. 1 on 3 dapatkah Luxi membaikkan keadaan dan mendapatkan WWCD menghadapi tim TP. Iya betul sekali dan kita lihat 1 versus 3 spray down kembali dilakukan Argenta tapi ternyata tidak bisa bertahan. Winner chicken dinner untuk tim The Pillars dengan total 22 kill point. 22 kill point plus 15 poin dari Chicken, 37 poin. Wah, Ini kayak bakal bikin mereka masuk top 3 deh atau top 4. wah gila. Iya, ini top 3 mereka. Langsung lompat ke top 4. Top 4 ya. Top 4. Dari posisi 14, top 4. Wah gila next Berkat 10. 1 WWCD dan juga 22 poin kill.